Oke, jadi mengenai berita bencana gitu, gue tuh selalu berpikir gitu. Misalnya, ada orang menyampaikan berita bencana, misalnya waktu dulu kalau gue nggak salah itu ada kasus waktu Bosman Mardigo, kalau kalian tahu, itu bilang bahwa Rusia dan Ukraina itu bakal perang. Orang-orang nggak percaya, gue pun sama nggak percaya, karena ya sama sekarang siapa yang mau perang gitu. Kalau perang kan makan biayanya banyak, logistik, beban perang, biaya perang untuk senjata-senjatanya, siapa yang mau duit miliaran dolar hilang. Tapi ternyata terjadi gitu loh. Itu tahun 2000, Bos Mardigo tuh bilang 2019 atau 2018, gue lupa, sekitar segitu. Terus terjadi di saat setelah Covid kalau nggak salah, atau pas Covid gue lupa, terjadi perang. Dari situ mata gue terbuka bahwa kalau orang ngasih tahu berita bencana, lu berpikir dulu. Jangan lu bilang wah ini scam, itu scam, atau ini bohong atau gimana gitu. Lu berpikir, lu analisa, lu ikuti bener atau enggak. Lu jangan berpikir langsung berpikir, misalnya mohon maaf ya, omong kosong, atau lu terlalu berpikir terlalu ke depan atau gimana gitu. Lu mikir gitu loh. Dan satu lagi, Timothy Ronald, gue bukan fans dia, oke, gue bukan fans, tapi beberapa omongan dia bener. Dan gue berpikir gini, dia bilang tahun 2030 kita bakal ada di masa dimana teknologi sudah berkembang pesat, kita nggak mampu, kasarnya kita nggak mampu mengikuti, kita akan digantikan oleh teknologi. Gue sangat setuju. Di Cina misalnya udah ada pabrik dark factory, kalau kalian tahu. Jadi pabriknya tuh yang buat mobil, nggak perlu lagi ada orang orang di situ buka ban, kasarnya racik mobil, enggak, robot aja gitu. Dan kalau kalian tahu 2 tahun lalu atau 3 tahun, gue lupa, kalian bisa cari beritanya, itu Amazon tuh kayak ya shopping kayak Tokopedia dan sebagainya gitu, tapi di Amerika itu mem-PHK karyawannya, diganti sama drone yang jalan ini loh, yang kayak ngangkat barang gitu, pindahin barang di gudang gitu. Bayangin, jadi nggak butuh orang lagi. Dan zaman robot itu akan terjadi di 2030 atau 2035. Jadi ini sangat gawat, kita hanya perlu 5 tahun nih teman-teman, saudara sekalian, saudara sekalian. Kalau kalian nggak update, kalian nganggap oh ini scam, ini omong kosong atau apa, kalian harus mikir gitu loh. Terus ada yang bilang bonus demografi, yang ada malah bencana demografi. Kalau orang-orang kita tolol sekarang, gimana kita mau 2045 mau bonus demografi? Yang ada masyarakat kita sungsang, bayi-bayi kita sungsang sekarang, gimana mau mikir, makan aja susah. Gimana coba kalian bisa bilang bonus demografi apanya? Itu yang susah gitu. Jadi kalau kalian itu berpikir, kalau ada orang yang bilang ada berita bencana, kalian jangan langsung oh mana datanya, mana ini. Kalian mikir dulu, terus kalian analisa, kalian cari datanya benar nggak gitu loh. Karena gue pengen kasih tahu kalian, lebih baik berita buruk daripada berita baik sebenarnya. Berita baik, wah si misalnya teman si A, kasarnya ini, gue bukan, mohon maaf, gue bukan ngejelekin orang atau apapun, gue cuma bilang misalnya teman kalian ada yang lahiran, ya it's good gitu loh, ada yang lahiran atau ada yang nikahan gitu kan, ya oke, happy, tapi happy sehari tok, habis itu selesai, gone. Tapi kalau berita buruk datang, woi besok ada gempa bumi atau besok ada badai, kalian udah mikir, kita harus bangun lumbung padi, kita harus bangun rumah kita lebih kuat, itu yang lebih berarti. Sama kayak
orang bilang 2030 bakal robot dan sebagainya. Oh, Rusia perang sama Ukraina, itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi justru berita buruk itu lebih baik supaya kita mengantisipasi, kita bisa mengantisipasi jika hal itu terjadi. Kalau hal itu tidak terjadi, justru lebih bagus, kita makin lebih banyak belajar gitu loh. Jadi ini yang gue bilang, kalian harus lihat lagi kalau ada orang yang bawa berita bencana, lebih baik kalian merenung, membaca buku lagi, menganalisis. Jangan langsung oh kosong itu dia, oh terlalu gini-gini dia. Besok-besok kalian kena badai, kena tsunami, baru kalian oh ternyata dia benar. Oh ternyata si itu, si anu benar, si itu benar. Kalian udah telat. Teknologi udah terlalu maju, kalian masih ngetik 11 jari. Gitu loh. Orang udah bisa pakai robot. Gitu. Jadi ayo teman-teman, kalau kalian ya kasarnya menolak berita bencana itu, ya kalian akan kena bencana gitu.